Halo Cikos, apa kabar semua? Semoga kita semua dalam kondisi baik-baik aja, tanpa kekurangan suatu apapun, dan yang pastinya selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Ketemu lagi di channel aku, channelnya Safitri KWS, Wong Deso, Sobo Sipanyol. Hari ini aku akan membuat video Q&A lagi. Waktu itu aku udah pernah bikin video Q&A. Kalau kalian pengen tahu apa aja yang aku jawab pertanyaan dari teman-teman, silahkan lihat, nanti aku akan taruh di atas linknya gitu. Dan hari ini aku juga akan membagi beberapa pertanyaan, karena kebetulan udah banyak banget pertanyaan yang masuk ada inbox, ada di kolom komentar juga, ada di DM, di mana-mana lah. Itu udah mulai banyak, jadi aku akan menjawab satu persatu, dan mungkin aku akan membagi beberapa part di video aku ini. Oke, ini jawabannya mungkin akan panjang-panjang gitu, dan mungkin juga nanti aku akan cantumkan beberapa link kalau memang aku udah bikin videonya, jadi supaya untuk lebih melengkapi lagi kalian bisa lihat di linknya, dan aku akan coba juga bikin di kolom deskripsi untuk sharing linknya. Oke, aku akan mulai dulu. Pertanyaan pertama itu, enak nggak tinggal di Spanyol? Sepertinya selalu happy dan nggak stres. Jadi aku mau jawab, dimanapun kita berada, itu tergantung dari bagaimana kita menyikapinya. Kalau misalnya dibilang happy, ya pasti adalah fase-fase kita happy, dan pasti juga ada fase-fase kita sedih atau kita lagi bermasalah lah gitu. Dimanapun kita berada, itu kita akan alami. Namanya hidup, pasti ada happy-nya, pasti ada sedihnya. Tapi kan nggak mungkin juga kalau di depan kamera aku tampilin yang sedih-sedih juga gitu. Mungkin kalau proses yang berat, mungkin aku akan sharing juga di sini, tapi bukan pada saat aku bermasalah, pada saat aku terjadi satu masalah itu aku langsung sharing dengan kamera gitu. Jadi jawabannya adalah enak, pasti ada enaknya. Nggak enak juga pasti ada nggak enaknya gitu. Untuk enak dan nggak enaknya mungkin bisa lihat juga di proses adaptasiku di video. Nanti aku akan taruh juga di linknya di sini atau di kolom deskripsi. Nanti aku akan taruh tentang proses adaptasiku, karena di situ adalah salah satu proses yang terberat menurut aku gitu. Oke, jadi jawaban pertanyaan pertama itu ya. Terus ada lagi yang pertanyaan, Spanyol itu bersih ya? Sebenarnya kalau dibilang bersih tergantung daerah ya. Jadi mungkin pas kebetulan yang aku videoin itu pas yang bersih gitu. Tapi kayaknya ada deh beberapa video aku yang menunjukkan di sekitaran tempat sampah juga orang pada buang sampah di sekitaran situ. Dan kalau di jalanan, kalau di Santander ya, di jalanan itu setiap hari itu selalu ada mobil yang penyapu jalan gitu. Selain ada orang yang penyapu jalan, ada juga yang mobil yang bolak-balik pagi dan sore itu selalu ada gitu. Jadi itulah mungkin yang menyebabkan kelihatannya seperti bersih selalu gitu. Tapi kalau orang-orang yang buang sampah sembarangan juga masih ada juga sih di sini gitu. Walaupun tidak sebanyak mungkin kalau yang kalian lihat di Indonesia gitu. Jadi memang kelihatannya akan lebih bersih. Kalau Santander ya, kalau di kota-kota lain yang aku pernah datengin misalnya kayak Madrid, Barcelona, Bilbao, di daerah-daerah tertentu nggak terlalu bersih juga sih gitu. Jadi daerah-daerah yang banyak wisatanya itu mayoritas kota-kota besar lah gitu, itu biasanya nggak terlalu bersih seperti di Santander gitu. Jadi itu jawaban pertanyaan kedua. Terus ada lagi, bagaimana adaptasi dengan cuaca, makanan, dan lingkungan?
Mungkin kalian juga bisa lihat di video aku bagaimana proses aku beradaptasi ya. Nanti aku taruh di kolom deskripsi, tapi aku akan kasih rangkuman aja dulu sedikit. Sejujurnya, kalau untuk cuaca sampai saat ini aku belum bisa beradaptasi. Di musim gugur aja, aku biasanya udah mulai pakai jaket tebal, udah mulai pakai baju yang lengan-lengan panjang begini, walaupun teman-temanku bilang ini belum terlalu dingin, ini belum terlalu dingin. Buat mereka mungkin belum terlalu dingin, tapi buat aku udah dingin. Dan sampai saat ini kalau musim dingin, kalau udah di bawah 10 itu aku udah 10 derajat itu aku udah mulai tuh yang namanya mimisan gitu tuh udah mulai gitu. Terus sama mulai batuk, mulai pilek itu kalau udah di bawah 10 derajat itu udah potensi besar banget deh aku pasti batuk, pilek, terus demam itu tuh udah pasti gitu. Jadi walaupun aku udah 5 tahun ada di sini, sampai saat ini aku belum bisa beradaptasi dengan cuaca gitu. Tapi kalau ini ada makanan. Adaptasi makanan sebetulnya sih kalau dibilang adaptasi banget dengan makanan di sini mungkin karena terpaksa kali ya gitu. Ada beberapa makanan yang memang aku suka. Misalnya tortilla de patatas itu aku suka. Karena bisa dibilang seperti dadar kentang gitu ya. Ya anggaplah seperti dadar telur yang biasa kita makan gitu. Dan churros itu udah makanan favorit, sama tortitas. Dan kalau yang manis-manis aku banyak yang suka sih, cuman kalau yang terlalu manis aku juga nggak terlalu suka gitu. Kebetulan di rumah itu kami masaknya tuh makanan Indonesia gitu, jarang masak makanan sini. Kalaupun masak makanan sini biasanya aku tambahin cabai sedikit gitu. Jadi cabai pedas-pedas itu harus selalu ada. Contohnya lagi, kalau misalnya kita pergi ke makan ayam goreng, masih selalu bawa saus dari rumah. Jadi kalau nggak ada pedes-pedesnya, kalau nggak ada saus itu seperti ada yang kurang buat aku gitu. Untuk adaptasi lingkungan sendiri, pertemanan itu yang pasti kendala di bahasa. Tapi sekarang sih maksudnya sekarang aku sudah bisa beradaptasi karena intinya supaya kita bisa diterima oleh lingkungan adalah kita bisa berkomunikasi dengan mereka, yaitu dengan berbahasa Spanyol. Setelah aku bisa berbahasa Spanyol, itu lebih gampang. Jadi perjuangan yang paling keras adalah di 3 tahun pertama. Yang paling berat banget itu adalah 1 tahun pertama gitu, karena aku pada saat 1 tahun pertama itu aku belum bisa ngomong apa-apa. Kalaupun ngomong masih 1 patah 2 patah kata gitu. Dan orang sini tuh kalau ngomong itu cepet gitu loh. Jadi buat kita yang masih belajaran gitu kayak apa ya, suka dia ngomong apa sih, menurutku kayaknya sedengarku ini ternyata beda gitu. Kadang-kadang misalnya ada verb yang mirip gitu, ini yang ini apa yang itu gitu. Jadi masih waktu di tahun pertama sampai tahun ketiga lah itu masih susah banget. Tapi setelah tahun ketiga, setelah aku ikut ujian bahasa Spanyol DELE sampai B2 itu ya udah lumayan, maksudnya udah mulai bisa berkomunikasi, walaupun ya terkadang pasti adalah 1-2 kata yang aku belum ngerti atau masih salah-salah penggunaannya. Bahkan sampai saat ini pun kadang-kadang masih suka ada yang salah gitu, karena mereka itu sering juga bikin kayak apa ya, kayak satu kalimat jadi gitu loh. Sedangkan kita kalau kita artikan satu-satu itu artinya beda dengan kalau misalnya mereka bikin yang kalimat jadi itu gitu. Jadi sampai saat ini aku masih tetap berproses untuk beradaptasi dengan bahasa ya gitu. Jadi itu pertanyaan yang ketiga mungkin aku akan jawab segitu aja. Nanti kita silahkan lihat yang di proses adaptasiku ya, itu lebih panjang kayaknya jawabannya. Terus ada lagi yang nanya, belajar bahasa Spanyol itu susah atau enggak? Mungkin itu tergantung dari orangnya masing-masing ya.
kecerdasan seseorang itu kan beda-beda, terus proses belajar orang itu kan beda-beda. Aku mau menceritakan yang proses aku. Sebetulnya pada saat aku belum pergi ke Spanyol, aku sempat kursus bahasa Spanyol di Indonesia. Tapi mungkin karena di sana itu ya bahasa sehari-hari kita bahasa Indonesia gitu. Jadi di begitu aku menginjakan kaki di Spanyol, pertama kali aku menginjakan kaki di Madrid lah, itu bahasa Spanyolku tuh belum ada apa-apanya. Aku tuh nggak ngerti, harus tanya bagaimana, itu tuh aku belum ngerti. Asli parah banget deh pada saat itu. Dan kebetulan yang aku ketemuin, orang-orang yang aku temuin itu tidak bisa berbahasa Inggris. Cuman akhirnya aku ketemu itu orang yang kayak di counter gitu. Di situ aku baru bisa tanya pakai bahasa Inggris. Aku tuh udah pada saat itu tuh udah apa ya, pengen nangis pada saat itu, karena aku kan pertama kalinya keluar negeri ke Spanyol dan nggak bisa bahasanya. Ketemu sama orang yang nggak bisa berbahasa Inggris pula, aduh. Jadi kalau buat aku bahasa Spanyol itu susah. Kalau buat aku pribadi ya. Jadi aku nggak bisa menyamaratakan ke orang-orang yang lain bahasa Spanyol itu susah atau gampang, itu tergantung dari orangnya masing-masing gitu. Kalau buat aku susah. Aku baru mulai bisa berkomunikasi dengan baik, walaupun belum baik banget, tapi ya udah lumayan baik. Itu setelah 3 tahun belajar bahasa Spanyol gitu. Itu udah mulai bisa berkomunikasi dengan orang lebih banyak lagi gitu. Tadinya hanya di kalangan terbatas, tapi setelah 3 tahun itu udah mulai, makanya di situ aku udah mulai bisa kerja, di situ aku udah mulai punya SIM, udah mulai punya kursus-kursus yang lain gitu. Jadi itu mungkin juga yang menopang aku untuk menambah kosakata, terus sama lebih berani untuk ngomong gitu kali ya. Begitu. Jadi kalau buat aku proses belajarku bahasa Spanyol lumayan berat. Kalian juga bisa cek ceritaku bagaimana proses aku belajar bahasa Spanyol. Nanti aku taruh juga di link di atas atau di bawah, oke? Di deskripsi atau di atas. Oke, pertanyaan selanjutnya. Penyetaran ijazah berapa lama? Kebetulan kalau untuk aku proses penyetaran ijazahku itu aku mulai dari Mei 2017. Itu pertama kali aku masukin berkas. Mei 2017 dan dinyatakan diterima dan dihomologar sebagai perawat itu sekitar 3 tahun 4 bulan. Ya. Sekitar 3 tahun 4 bulan itu prosesku untuk penyetaran ijazah gitu. Kalau ditanya emang kurang lebih segitu, sebetulnya sih aku nggak bisa bilang kurang lebih segitu ya, mungkin tergantung dari banyak hal. Pertama, tergantung dari negara asal. Kalau misalnya mungkin dari Indonesia, selama berkas itu komplit mungkin bisa sekitar 3 tahunan juga kurang lebih. Cuman informasi dari teman-teman yang lain itu ada minim-minimnya 3 tahun dan maksimal bisa sampai 6 tahun gitu. Itu pun belum tentu bisa dihomologar secara full. Bisa juga dihomologar secara setengah gitu, terus nanti kita harus ngambil lagi kuliah beberapa waktu, atau mungkin kita diturunkan. Jadi misalnya kita standarnya kita ijazahnya ijazah S1, tapi nanti diturunkan jadi D3 gitu. Makanya kemarin aku seneng banget karena aku langsung dihomologar sebagai perawat gitu, tanpa harus ada embel-embel yang lain gitu. Ya aku sih ya puji Tuhan, itu satu berkat yang besar buat aku, karena aku udah nunggu 3 tahun lebih dan prosesnya memakan selain waktu, biaya juga yang pasti, karena memang itu prosesnya tuh luar biasa, terutama proses di Indonesia ya, karena memang mulai dari kampusnya, terus dari harus ke Kemenkumham, Kemenlu, dan kedutaan Spanyol yang ada di Indonesia. Itu juga nanti aku akan taruh di link deskripsi atau di atas.
linknya dimana kalian bisa ngeliat proses aku untuk penyetaran ijazah begitu. Jadi kurang lebih untuk penyetaran ijazah aku itu sekitar 3 tahun 4 bulan gitu ya. Aku lanjutin ke pertanyaan selanjutnya. Bikin SIM berapa lama? Susah apa enggak? Kalau buat aku pribadi, karena pada saat aku bikin SIM itu bahasa Spanyolku belum seperti sekarang, itu ya susah juga gitu. Karena kita ujiannya pakai komputer. Terus pasti namanya pertanyaan kayak begitu kan pasti akan ada jebakan-jebakannya lah. Jebakan Batman-nya tuh banyak gitu. Nah, bayangkan orang yang belum bisa berbahasa Spanyol terus tiba-tiba ikut ujian 30 pertanyaan dan maksimal kesalahannya 3. Kalau misalnya kesalahannya 4 itu udah nggak lulus. Jadi aku pada saat itu bisa dibilang jor-joran ya untuk belajar. Jadi 2 minggu sebelum aku ujian teori, ini aku ngomong ujian teori ya, 2 minggu sebelum aku ujian teori aku harus masuk ke perpustakaan fokus hanya untuk belajar. Dan aku ngerjain soal-soal tes itu, soal-soal latihan itu selama 2 minggu itu kurang lebih sekitar 3000 pertanyaan. Jadi kalau dibilang susah atau enggak, buat aku sih ya susah gitu. Intinya bagaimana kita usahanya aja gitu. Terus berapa lama? Kalau aku sendiri prosesnya, karena pada saat itu kami dikasih kesempatan sekitar 6 bulan untuk akhirnya kita ujian teori yang pertama. Itu aku mengambil kesempatan terakhir. Jadi di 6 bulan aku daftar di autoescuela, maksudnya di sekolahnya TIR. Itu aku ambil kesempatan terakhir di 6 bulan gitu. Jadi akhirnya di 6 bulan aku ujiannya teori dan puji Tuhan aku lulus di ujian yang pertama. Terus akhirnya aku daftar kelas prakteknya. Aku ikut kelas praktek kurang lebih sekitar 20-an kelas. Aku daftar di ujian, tapi ternyata aku gagal yang pertama. Terus akhirnya aku daftar lagi, aku ikut kelas lagi, terus aku daftar lagi. Itu jadi total proses aku dari mulai terdaftar di sekolahnya TIR sampai aku lulus tuh prosesnya sekitar kurang lebih sekitar 1 tahunan gitu. Karena memang kan kita ada kayak kebetulan ada waktu itu ada kayak demonstrasi gitu, kayak mau bekerja untuk pengawas ujian gitulah. Jadi agak lama gitu kita nunggunya gitu. Jadi prosesnya kurang lebih sekitar 1 tahun sampai aku bisa dapat SIM begitu. Jadi untuk di part ini sekian dulu. Aku akan lanjut nanti di part kedua karena takutnya nanti kalau kelamaan kalian bosen ngeliat aku di sini. Kalau kalian masih ada lagi yang mau ditanyakan, silahkan tinggalkan di kolom komentar atau DM aku atau inbox aku boleh juga. Kalau kalian suka jangan lupa like dan share ke teman-teman kalian kalau misalnya memang kalian rasa ini perlu. Dan jangan lupa subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya di part kedua.